ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 9 ya, mudah-mudahan kalian tambah semangat belajarnya. Ini di tahun terakhir ya, kalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa bertatap muka, karena selama di kelas 8 dan separuh di kelas 7 kalian tidak mengikuti pelajaran secara langsung ya, karena pandemi ya, COVID-19 yang mengharuskan kalian belajar di rumah. Seharusnya kalian tambah semangat belajar di kelas 9. Jangan santai, jangan loyo ya, harus bangkit ya belajarnya. Semua pelajaran LKS sudah kamu terima, LKS semua sudah ada di tangan kalian semua. Dibuka bukunya, dibaca bukunya, dipelajari. Kalau ada tugas dari Bapak dan Ibu guru, kerjakan tugasnya. Ikuti pembelajaran, terutama pembelajaran secara daring. Kalau Bapak Ibu guru mengirimkan video pembelajaran, ikuti video pembelajaran secara tuntas. Jangan setengah-setengah. Ya, harus diikuti semuanya. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu guru memberikan materi, ya, kalian bisa menyimak. Kalian bisa mendapatkan. Karena semua yang kamu dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat buat kalian. Ya, supaya kalian menjadi anak-anak soleh dan soleha. Ya, betul. Ya, kalau ketemu kelas 9, wah, udah seperti ini pengennya. Menguatkan kalian. Jangan sampai ketika nanti ulangan, walaupun ulangan secara daring, tapi nilainya tidak bisa diharapkan. Jangan mengharapkan nilai dari Bapak dan Ibu guru. Harusnya kalian semangat. Kalau kalian hanya mengharapkan nilai dari Bapak Ibu guru, ketika kalian melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi, baik SMK, SMA, atau aliyah, nanti kalian akan kalah dengan teman-teman kalian nanti di sana. Kalian mengikuti pelajaran tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya mengikuti saja. Ketika ditanya tidak tahu, kan kita nggak tahu. Insya Allah tahun depan kan, ketika kalian berada di sekolah yang lebih tinggi, baik di aliyah, SMA, SMK, siapa tahu nanti sudah tatap muka ya. Kalian bisa kalah bersaing dengan teman-teman kalian yang di tempat lain. Ini makanya saya supaya kalian ada giroh lah, ada semangat untuk bisa belajar. Baik, untuk kali ini kita masuk pada bab yang kedua. Kemarin meneruskan tentang hari kiamat. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Ini termasuk rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Percaya dan yakin kita tentang datangnya hari kiamat. Kemudian di dalam hari kiamat itu ada alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kalian nanti akan menemukan yang namanya yaumul mahsyar, yaumul mizan, ya, neraka, surga, yaumul hisab. Itu adalah hari-hari perhitungan yang akan dialami oleh manusia setelah kejadian hari kiamat. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kan setelah alam dunia, dia meninggal dunia. Orang meninggal dunia kan nggak tahu dengan cara bagaimana. Ada yang sakit, ada yang kena COVID, ada yang masih seger, sedang berolahraga dia sakit. Kan yang menentukan Allah. Yang penting kita percaya dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman kejadian kematian kita nggak tahu, ini Allah yang menentukan. Yang terpenting adalah bagi kita, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak dekat dengan Allah. Insya Allah apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan di dunia ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berbicara tentang alam gaib itu ya kita berbicara dengan alam kita yang akan datang. Makanya jangan diingetin ini, kita jangan merasakan bahwa hidup di dunia ini selama-lamanya. Ada batasnya. Bakal kita ini akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dunianya sementara. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Yang kita tempati selama-lamanya adalah alam akhirat. Ini memang sudah digariskan ya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian itu dari alam kubur. Kemudian alam mahsyar. Alam mahsyar nanti akan alam mahsyar, alam ba'ats dulu ya. Alam ba'ats. Alam ba'ats ini setelah kiamat usai kemudian masuk dalam fase yang disebut alam ba'ats. Dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Orang-orang yang dari awal meninggal dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan dibangkitkan. Hari kebangkitan yang benar akan terjadi. Ini gambarannya juga sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Celaka, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benar, yang membenarkan dari rasul-rasul. Insyaallah ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Kemudian ada lagi alam yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini tempat berkumpul atau kita kenal dengan padang mahsyar. Sebenarnya orang-orang yang pergi haji, menunaikan haji ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah, itu sama juga dengan ajang latihan ketika berkumpul di padang Arafah. Karena berkumpul di padang Arafah itu kan, ya namanya Arafah, di padang Arafah itu dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau orang melaksanakan umroh itu tidak ada yang namanya berkumpul di padang Arafah, karena hanya ada pada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 9. Makanya ada perbedaan antara haji dengan umroh. Kalau haji melaksanakan semua kewajiban dan sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai tahallul, miqat, ya, kemudian sya'i, tawaf. Itu juga pengerjaannya sama dengan umroh. Hanya umroh tidak ada wukuf di Arafah. Ini sekarang ini nih 2 tahun ya, jamaah haji Indonesia, bukan jamaah haji Indonesia aja, seluruh dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ya, karena pandemi ini, adanya COVID-19. Jadi tidak bisa melaksanakan ya hijjul baiti, pergi haji. Tapi ingat, hijjul baiti itu manistato'a, bagi orang-orang yang mampu. Mampu artinya mampu dalam perjalanan, mampu pada harta dan sebagainya. Ada juga orang yang hartanya mampu tapi tidak pernah tergerak hatinya, belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu. Ya. Baik, yang mulbaat ini dari tadi berkumpulnya ya sebagai tadi ajang latihan, karena nanti manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Ya, kumpulkan semua, dia akan dipertanggungjawabkan ya perbuatannya selama di dunia. Makanya harus banyak-banyak nabung. Nabung bukan hanya dengan harta, dengan uang, tapi dengan amal perbuatan itu juga nabung. Karena buat bekal kita nanti di akhirat. Kita belajar dari semenjak dini.
Jangan berpikiran, ya saya masih SMP, saya masih MTS, jauh hidup saya masih terus-menerus. Namanya orang mati, orang meninggal kapan aja, nggak harus tua, nggak harus sakit kan? Kalian sendiri pernah melihat banyak orang-orang muda yang meninggal, banyak orang yang meninggal tanpa sakit, ya. Jadi itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq salah. Takdir mubrong. Takdir yang tidak bisa diusahakan. Itu sudah ketentuan Allah. Ya. Ketentuan Allah itu selain mati kan ada hari kiamat, ada jodoh manusia. Kecuali takdir mu'allaq. Kalau mu'allaq bisa diusahakan. Kalian bodoh bisa jadi pintar ya dengan belajar. Kalian disekolahkan di madrasah sanawiyah, kepingin anaknya bisa melanjutkan lagi yang lebih jenjang lebih tinggi. Nanti ada aliyah, ada SMA, ada SMK, atau belajar di pondok pesantren. Ya, ini namanya takdir mu'allaq yang bisa diusahakan. Agar apa? Orang tua menginginkan anak-anaknya lebih pintar darinya. Anak-anaknya bisa punya gelar, terus bisa kuliah dari S1, S2, S3 sampai S-teler, ya, bisa menuntut ilmu. Ini yang diinginkan oleh orang tua. Ya, ini jadi hal-hal ini yang kiranya mungkin kita anggap sepele, padahal ini buat kita. Jadi inilah kita harusnya bisa memuhasabah, merenungkan diri. Ya, kalau sudah mempelajari tentang hari akhir dan nama-nama hari akhir tersebut. Ini baru beberapa jam saja ya. Nanti kita akan ketemu dengan yaumul hisab, yaumul mizan, surga, neraka ya. Jadi untuk bab 2 ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Tugas kalian hanya nanti menyebutkan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tapi di situ harus ada ayat Al-Qur'annya ya, sisipi ayat Quran ya, satu ayat saja dengan artinya. Jadi kamu tulis di buku tulis ya. Kemudian kalau sudah selesai kamu foto dan kirim ke WA Pak Irfan. Dia misalnya tentang alam barzah, tulis ayat Al-Qur'annya. Ya, tulis ayat Quran misalnya dari surat apa, ayat berapa, sama artinya, tulis. Kamu dapat lagi alam mahsyar, dapat lagi alam barzah, dapat lagi alam mizan, dapat lagi yaumil ya banyaklah yang berhubungan dengan hari akhir ya. Yaumul hisab, yaumul mizan, hisab ya. Kemudian nanti ada yaumul jaza, ada syirat, ada surga dan neraka. Itu semuanya taruhan ayat. Makanya cari ayat yang pendek aja ya, jangan panjang-panjang ya. Tapi itu juga saya ini, kalau kamu pengen yang panjang ya silahkan. Yang penting nanti kamu jelas, tulis suratnya, ayatnya ayat berapa, dan dengan maknanya atau artinya. Itu saja, semangat belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.